Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan nanti merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dalam seri yang baru dalam tahun ini. Namun saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang tujuan ilahi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada tujuan ilahi. Karena seringkali kalau kita beribadah, kita mengikut Tuhan, kita manusia sering berorientasi kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali waktu kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita percaya kepada Yesus, kenapa kita memegang suatu kepercayaan, kita selalu berpikir bahwa kita ambil untung di situ. Kita selalu merasa bahwa kalau tidak ada Tuhan, hidup kita akan kacau, hidup kita akan tidak benar, hidup kita tidak diberkati. Dan semua kadang-kadang kita berorientasi kepada diri sendiri. Kalau kita buka Yohanes pasal 15, kalau kita lihat di situ dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata kepada para muridnya dan kepada kita. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi ketika Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya, Dia ingin supaya kita menghasilkan buah. Jadi bukan orientasinya tetap kepada Tuhan, bukan kepada kita. Orientasinya tetap kepada juru selamat, bukan kepada kita. Orientasinya kepada kemuliaan nama Tuhan, kepada kebesaran kerajaan Tuhan, bukan kepada kita. Jadi kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, tujuannya tidak lebih daripada kemuliaan Tuhan. Tujuannya tidak lebih daripada kebesaran kerajaan Tuhan. Nah, Yohanes pasal 15 ini adalah bagian dari seri pengajaran Yesus yang terakhir. Jadi dia kumpulkan para muridnya, dia mengajar kepada mereka sebelum dia pergi ke kayu salib untuk disalibkan. Dan dia berkata kepada para muridnya mengenai kamu tidak perlu takut, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Dia memberikan penghiburan kepada para murid supaya mereka tidak takut dan tidak terlalu khawatir. Tapi di bagian lain ada suatu tuntutan yang dia berikan kepada para murid. Dan kita membuka Alkitab kita Yohanes pasal 1, pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca ayat-ayat ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih dari firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini pesan para Tuhan kepada para murid ketika mereka Tuhan akan pergi meninggalkan mereka secara fisik, tidak hadir secara fisik. Dan inilah saatnya kepada murid itu dituntut untuk bisa mandiri. Selama ini selama 3 tahun mereka bersama dengan Yesus. 3 tahun mereka bersama dengan Yesus. Ketika ada persoalan mereka menunggu kira-kira Tuhan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Mereka selalu menunggu. Ketika ada persoalan mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Dan saatnya ketika Tuhan ingin pergi meninggalkan mereka, mereka dituntut supaya mereka lebih dewasa dan bisa memutuskan keputusan-keputusan itu.
Dan menarik, kalau selama ini ada ancaman-ancaman kepada Yesus, murid-murid pun terancam, tapi mereka selalu berlindung bersama dengan Tuhan. Saudara ingat pada waktu mereka berada di danau, mereka berada di perahu, mereka terancam. Dan mereka, guru, engkau tidak peduli, kami akan binasa. Mereka selalu berkomunikasi dan minta kepada Yesus supaya Yesus menolong mereka. Tapi kali ini Yesus tidak hadir secara fisik. Dan mereka dituntut untuk dapat bisa menjawab setiap tantangan itu. Kalau nanti, ini pasti. Mereka akan menghadapi setiap bahaya, setiap ancaman, dan mereka dituntut untuk bisa mandiri untuk memecahkan setiap persoalan-persoalan mereka. Nah, kata mandiri itu bukan berarti tidak bergantung kepada Tuhan. Maksud Tuhan di sini adalah, sudah berapa lama engkau menjadi pengikutku? Sudah 3 tahun kamu menjadi pengikutmu. Sudah saatnya kamu dewasa. Sudah saatnya kamu dewasa. Udah saatnya kamu berbuah. Tidak bisa kamu selalu mengandalkan Tuhan secara fisik. Tapi saatnya kamu dewasa. Dan inilah yang menjadi teguran bagi kita saat ini. Sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Dan kita seringkali seperti kanak-kanak, tidak mandiri. Selalu minta dilayani dan selalu minta diperhatikan. Tidak diperhatikan, kita mulai ngambek dan mulai merasa bahwa untuk apa saya pergi ke gereja itu karena saya tidak dilayani. Sampai kapan seperti itu? Ya kalau nggak mungkin kan seorang bayi itu disuapin terus menerus anak-anak itu, nggak mungkin. Sudah dewasa apakah saudara mau disuapin kalau makan? Kecuali sakit. Tapi ada saatnya saudara bisa memutuskan keputusan-keputusan itu tanpa bergantung kepada orang-orang di sekitar kita. Ini yang Tuhan tuntut dari kita sebagai orang-orang Kristen. Sekian lama, semusim berlalu, musim lagi berlalu, musim lagi. Sama tingkah lakunya seperti anak-anak, tidak pernah menjadi dewasa. Jadi tuntutan Tuhan kepada para murid adalah tuntutan Tuhan kepada kita semua supaya kita orang-orang percaya menjadi orang-orang yang mandiri, yang dewasa, yang berbuah. Karena di dalam bagian ini dia mengatakan kamu harus berbuah lebat. Nanti kita akan lihat itu. Kamu harus berbuah lebat. Dalam pasal 15 ayat 1 dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar. Orang Israel akrab dengan pohon anggur. Karena mereka sendiri diumpamakan Tuhan sebagai pokok anggur. Dalam Mazmur Asaf dalam Mazmur dalam pasal 80 dinyanyikan di situ bahwa Israel dari Mesir dicabut dari Mesir, ditanam di tanah perjanjian untuk menghasilkan buah. Dia diumpamakan seperti pohon anggur. Jadi mereka tidak aneh dan selalu akrab dengan istilah pokok anggur. Kemudian di dalam Yesaya pasal 5 dia berkata mengenai Israel sebagai kebun anggur dipagari, kemudian dijaga, dibuat menara jaga supaya tidak dirusak oleh hama, kemudian dipelihara oleh Tuhan dan menantikan buah dari apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang pohon anggur yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-5. Kita akan lihat di situ harapan Tuhan terhadap pohon anggur yang dipeliharanya. Lihat pasal 5:1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku,
nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur yang pilihan. Ia mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur. Ia lalu menantikan supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Harapan Tuhan kepada Israel, dia menanam Israel itu, lalu berbuah, dan menghasilkan buah yang manis, yang segar, yang ingin dinikmati oleh Tuhan. Tapi hasilnya buah anggur yang asam. Kita akan lihat nanti saudara, ada dua jenis ranting yang diceritakan oleh Tuhan dalam pokok anggur ini. Dua jenis ranting. Satu ranting yang tidak berbuah, satu lagi ranting yang berbuah. Mungkin saya harap kita semua masuk di dalam bagian ranting yang berbuah itu. Tetapi apakah buahnya itu lebat? Itu pertanyaannya. Apakah buahnya itu manis? Itu pertanyaannya. Kita mengklaim bahwa hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita mengklaim bahwa kita berbuah, tapi apakah buahnya menyenangkan Tuhan? Israel sama sekali tidak menyenangkan Tuhan. Dia menanam pokok anggur itu, anggur pilihan, tapi yang dihasilkan buahnya asam. Nah, sekarang Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 ini, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang sejati. Dengan demikian dia mengatakan, kalau engkau melihat kegagalan Israel pada masa lalu untuk menghasilkan buah anggur yang benar, engkau harus melihat kepada diriku dan menempel kepada diriku supaya engkau menghasilkan anggur yang benar. Jadi ada harapan kegagalan Israel masa lalu disebutkan oleh Tuhan akan dilupakan dan engkau akan menjadi orang-orang percaya yang berhasil. Karena ada jaminan kalau engkau menempel dan diam di dalam aku, engkau akan berbuah lebat dan menghasilkan buah yang banyak. Itu yang Tuhan mau. Jadi ada harapan bagi kita untuk bisa menghasilkan buah. Kalau, kata Yesus mengatakan, kalau kamu diam di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah lebat. Karena tidak mungkin sebuah ranting anggur, pokok anggur, dipatahkan, lalu kita campakkan akan menghasilkan buah. Tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau sebuah ranting nempel kepada pokok anggur yang baik, dia akan menjadi berbuah lebat. Nah saudara, ini penting bagi kita untuk melihat apakah kita sebagai pokok anggur menempel kepada pokok anggur itu. Lihat dalam ayat 2 disebutkan di situ, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat di sini dia menyebut ada dua macam ranting. Ya. Selalu ada dalam tiap tanaman, ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Akan selalu ada. Kalau saudara belajar tentang cara menanam anggur, supaya anggur itu berbuah manis dan lebat, setiap ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong dan dibuang, supaya nutrisinya masuk kepada anggur yang berbuah. Sehingga lebih banyak berbuah. Ada dua jenis ranting di situ, ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Dan Yesus sering sekali mengumpamakan orang-orang sebagai dua jenis orang. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 7, dia mengumpamakan manusia itu seperti kambing dan domba. Ada kambing dan ada domba. Dia memberikan perumpamaan tentang ada gandum dan juga ada ilalang. Selalu ada dua macam orang itu, tidak ada tengah-tengahnya. Enggak ada tengah-tengahnya.
Kalau dalam Mazmur pasal 1 disebutkan ada pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berair. Pasti ada pohon yang tidak ditanam di tepi aliran sungai. Pasti akan ada orang fasik dan orang benar seperti yang dinyatakan orang dalam Mazmur pasal 1. Tidak ada di tengah-tengahnya. Enggak ada. Tidak ada abu-abu. Tidak ada. Pasti Tuhan tahu siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Nah, kalau kita melihat dalam ranting yang tidak berbuah ini, disebutkan di situ, Tuhan potong dan Tuhan buang. Tuhan buang dan disebutkan di situ, dibuang lalu dibakar di dalam api. Saudara, kita kalau dia ada dua macam ranting ini, dua macam orang ini, kita tidak bisa mengatakan ranting yang tidak berbuah itu sebagai orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Kita harus lihat konteks dalam Alkitab. Bahwa ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dan ada orang-orang yang sebenarnya sebagai orang Kristen yang fake, palsu. Ada yang palsu. Datang ke gereja beribadah kepada Tuhan tetapi palsu. Palsu. Dan ranting ini yang tidak berbuah ini bukanlah orang-orang Kristen yang sejati, karena tidak mungkin Tuhan membuang setiap orang yang percaya. Setiap kali kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita seterusnya pasti akan diselamatkan. Tidak mungkin kita dibuang ke dalam api. Nggak mungkin. Ranting yang menempel kepada Tuhan, yang orang-orang percaya sejati itu kehilangan keselamatan. Dan Tuhan mengatakan, di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu pasti menerima hidup yang kekal. Tapi apakah artinya ranting yang tidak berbuah ini, apakah dia kehilangan keselamatan? Oh tidak. Di dalam kelompok Tuhan Yesus ada 12 orang murid. Tapi ada satu murid yang tidak berbuah. Sudah tahu itu siapa? Ada satu orang murid yang tidak berbuah. Tidak menghasilkan buah. Bahkan mengkhianati Tuhan. Ada 3 tahun nempel kepada Tuhan. Tapi tidak pernah benar-benar nempel. 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Inilah ranting yang tidak berbuah itu. Saya harap tidak ada di sini. Karena udah jelas ranting yang tidak berbuah ini dipotong, dibuang Tuhan. Untuk apa lagi kamu hidup? Lebih baik kamu dibakar. Mengerikan. Akan selalu ada yang namanya Yudas di setiap gereja. Tidak ada di antara saudara yang ingin pakai nama Yudas, benar kan? Nggak ada. Kalau wanita Yudas Wati, nggak ada. Nggak mau. Watinya boleh, Yudasnya jangan. Nggak ada yang mau. Tapi banyak orang Kristen, karakternya seperti Yudas. Datang ke gereja, nempel sama gereja, tapi nggak nempel sama Yesus. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Cuma datang ke gereja. Datang. Ya ibadah karena aku orang Kristen, aku beribadah kepada Tuhan. Tapi ibadah itu hanya untuk rutinitas saja. Kalau aku melayani, aku datang. Kalau aku tidak ada pelayanan, aku nggak datang. Kayak apa itu coba? Kalau ada waktu aku datang ke gereja beribadah, kalau nggak ada waktu aku tidur di rumah. Apakah itu yang disebut dengan Kristen sejati? Apakah itu disebut dengan ranting yang berbuah? Nggak ada buahnya sama sekali. Nah, kalau Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ini, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Apakah firman Tuhan itu menghidupi kita atau tidak? Apakah Alkitab ini gemar dibacaku, ingin mendengar suara Tuhan tiap-tiap hari? Itu tandanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang katanya orang Kristen, tapi dia hidupnya sama seperti Yudas.
Yudas orientasinya kemana? Ke Yesus? Enggak. Pikirannya duit. Dia menyimpan uang dan ingin supaya uang itu dia gunakan dalam hidupnya. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Pergi ke gereja hanya untuk berpikir mengenai keuntungan pribadi. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan. Jadi ranting yang tidak berbuah ini pasti ada. Dan saya tidak berharap ada di sini sebenarnya. Tapi tidak mungkin tidak ada. Itulah sebabnya saudara saya selalu mendorong supaya ada, kalau ada di antara saudara yang mengatakan cuma aku percaya kepada Yesus, ya aku percaya kepada Yesus, tapi hidupmu tidak seperti yang Yesus harapkan. Hati-hati, kemungkinan saudara seperti ranting yang tidak berbuah. Hati-hati. Yang penting aku datang ke gereja, Pak, aku setia kan pelayanan. Tuhan tidak butuh talentamu. Tuhan tidak butuh pelayananmu. Tuhan butuh hidupmu seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Akan diuji. Saudara lihat ketika murid-murid Tuhan dianiaya. Mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan, dan mereka mau dianiaya seperti Stefanus, dirajam pakai batu. Dia aku tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kematian mengancam hidupku. Berbeda sama orang yang seperti ranting yang tidak berbuah. Jangankan ancaman, saudara. Ancaman nyawa, jangankan ancaman nyawa. Hujan pun tidak datang kepada Tuhan. Jangankan ancaman nyawa. Kalau disuruh pilih waktu diberikan untuk Tuhan atau waktu untuk diberikan kepada yang lain. Orientasinya kepada apakah ini menyenangkan aku atau tidak. Bukan menyenangkan Tuhan. Hati-hati saudara. Ada orang mengaku-ngaku percaya. Mengaku-ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Hati-hati. Jangan-jangan Tuhan akan mengatakan, aku gak kenal kamu. Aku gak kenal kamu. Akan selalu ada ranting yang tidak berbuah. Coba lihat hidupmu. 2022, adakah buah itu? Jangan-jangan kitalah ranting yang tidak berbuah itu. Lihat hidupmu. Hati-hati, ini peringatan bagi Tuhan. Memang saudara, masih ada kesempatan selama saudara hidup. Mungkin selama ini menganggap kekristenan sebagai sebuah identitas saja. Mungkin percaya kepada Yesus hanya ikut-ikutan saja. Hanya nempel di gereja, tidak nempel di Tuhannya. Hati-hati. Ada kesempatan bagi saudara untuk percaya dan mengakui kesalahan itu, datang kepada Tuhan. Refleksi. Benarkah aku percaya kepada Tuhan? Benarkah aku menyerahkan hidupku seutuhnya kepada Tuhan? Benarkah? Itu ranting yang tidak berbuah. Kemudian kita bicara mengenai ranting yang berbuah. Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ini, dia berkata, di dalam Yohanes pasal 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah, ada ranting yang berbuah. Dan Tuhan mengatakan, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15, dia mengatakan, jikalau kamu menuruti segala perintahku,
Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, percaya kepada Tuhan, nempel kepada, tidak mungkin tidak berbuah. Tidak mungkin tidak berbuah. Pasti berbuah. Jadi inilah yang akan membuat kita berpikir, kalau kita tidak berbuah artinya apakah kita orang percaya kesejati atau tidak? Kita bisa lihat di situ. Kalau kita tidak berbuah, berarti kita tidak percaya sejati. Dan hukumannya adalah kita dipotong, dibuang ke dalam api. Itu saja. Tapi kalau yang berbuah, orang yang nempel kepada Yesus, diam di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Dan inilah yang dipelihara oleh Tuhan dan tidak akan dibuang. Dan Tuhan akan melihat ranting tersebut dan dia senang. Dia menikmati hasil buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak berbuah. Pasti berbuah. Pasti berbuah karena nempel pada Yesus. Ranting itu tidak nempel pada Yesus. Dekat saja pada Yesus. Yang tidak berbuah itu. Nah ini menempel kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Nah kita bertanya buahnya itu apa? Apakah buah yang bisa dilihat dari orang Kristen? Buah apa yang dilihat sebagai orang-orang Kristen? Kita membaca dalam ayat yang ke-9 dalam Yohanes pasal 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Dan dia mengatakan ini, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu pasti ada kasih di situ. Itu salah satu buah. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Pasti ada buahnya itu. Pasti ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Masalahnya dalam ayat 2 disebutkan, dan kamu dipotong, dibersihkan supaya kamu berbuah lebat. Masalahnya lebat gak buah itu? Masalahnya besar gak kasih itu? Apakah tiap tahun kasihmu kepada Tuhan bertambah atau tidak? Apakah tiap tahun kasihmu kepada sesama bertambah atau tidak? Atau sama saja? Sama saja. Kalau dia mengasihi aku mengasihi dia. Apakah pola kasih itu yang saudara yang lakukan dalam hidup saudara? Saudara lihat ini, kasih kita kepada Tuhan bertambah. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan buah itu tetap selalu ada, tidak pernah nggak ada. Itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Coba ukur. Saudara mungkin berjanji dalam 2021 aku akan lebih mengasihi Tuhan. Aku lebih mengasihi sesama. Tapi apakah ada realisasinya tahun 22? Makin besarkah kasih itu? Lalu dia mengatakan, ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, dan kamu akan menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ada perintah yang ditaati. Ada firman Tuhan yang ditaati. Buahnya itu adalah ketaatan seutuhnya kepada Tuhan. Makin taat nggak kita kepada Tuhan? Atau biasa-biasa saja? Saya menantang saudara untuk tidak pernah puas menghasilkan buah. Harusnya seperti itu. Sekalipun mungkin buahnya banyak, jangan pernah puas. Karena makin banyak buahnya, makin senang Tuhanmu. Itu yang Tuhan mau.
dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga buahnya akan dilihat dari hasil berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Gak mungkin kan kita jadi orang Kristen lalu kita mengatakan udah aku diam-diam saja aku pelayanan. Tuhan gak menuntut seperti itu saja. Karena dia ingin supaya saudara pergi menghasilkan buah. Pergi menghasilkan buah. Pergi ke tetangga, pergi ke teman, beritahu kepada mereka tentang Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan, menangkan mereka bagi Tuhan, baptis mereka, itu buah. Itu buah. Ada banyak orang di luar sana yang mencari-cari Tuhan. Tapi sebenarnya saudaralah agen Tuhan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Coba renungkan 2022, berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa? 2023, pikirkan bawa jiwa kepada Tuhan. Saya rasa kalau di banyak kesempatan seminar selalu ada diberikan mengenai pola, cara bersaksi, metode bersaksi, metode memenangkan jiwa. Semua cara menurut saya baik. Tapi ada satu yang kurang. Yaitu keinginan untuk memenangkan jiwa. Keinginan untuk bersaksi. Lihat perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu. Apakah dia belajar metode bersaksi? Nah, dia nggak belajar. Dia tidak belajar bagaimana cara bersaksi. Tapi satu kampung dia menangkan buat Tuhan. Satu kampung perempuan berdosa yang baru, bertobat, perempuan sederhana. Tapi dia satu kampung dia bawa kepada Tuhan. Satu kampung Sikar dibawa perempuan itu kepada Tuhan. Coba hitung berapa banyak jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan seumur hidup saudara. Selama saudara jadi orang Kristen, berapa banyak? Coba pikir saudara. Saya mengajak saudara, 2023 pasti ada teman dekat. Pasti ada kan? Pasti ada teman kuliah, teman kerja, teman tetangga yang bisa dibawa. Ada kan? Ada, gak mungkin gak ada. Ceritakan Yesus kepada dia. Ceritakan Yesus, bawa dia kepada Tuhan. Dan saudara pasti akan ada sukacita. Saya yakin sekali ketika mereka dibawa kepada Tuhan dan dibaptiskan. Sukacita itu besar. Buah. Dan buah itu saya gini, jangan pernah berpikir buah itu materi. Tidak ada. Jangan pernah berpikir kalau kamu tinggal dalam aku maka materi kekayaanmu berlimpah, berkatmu melimpah. Tidak pernah disebutkan di situ tentang materi. Tidak ada. Rendah sekali kalau kita ikut Tuhan hanya mengharapkan materi. Rendah sekali. Kita nggak seperti agama-agama kuno yang selalu menyembah dewa-dewanya supaya dapat berkat. Enggak. Buah itu adalah menyenangkan Tuhan. Lihat, siapa pengusahanya? Bapa. Setiap kali saudara menanam anggur dan anggur itu berbuah, yang senang adalah saudara sendiri, bukan rantingnya. Benar kan? Menanam pohon anggur, bagus, menghasilkan buah. Saudara pasti senang sekali lihat anggurku berbuah lebat. Saudara suka sekali. Dan Tuhan ingin lihat saudara berbuah dan dia suka. Itu ujungnya itu loh. Goalnya ke situ, Bapamu suka. Jadi bukan materi untuk menyenangkan
kita. Bukan materi. Kita coba lihat ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi sudah tahu itu ada ranting yang tidak berbuah. Orang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus padahal tidak. Hanya rutinitas ke gereja. Kristen, namanya Kristen, KTP-nya Kristen. Hubungannya sama Tuhan tidak ada. Itu dipotong, dibuang. Potong, dibuang, dibakar. Nggak ada gunanya, Tuhan nggak mau lihat lagi itu. Lalu ada ranting yang berbuah. Ada ranting yang berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pruning. Dipotong. Saudara, tiap kali ranting itu pasti ada tunas-tunas air. Tunas air ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara cari tunas air, ketik aja di googling, ada tunas air. Dia menyerap nutrisi dari ranting supaya dia bertumbuh, tumbuh, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu harus dipotong, dibersihkan. Supaya ranting itu menghasilkan buah. Nutrisi yang tadinya buat tunas air itu dialihkan ke buahnya. Ke tunas, ke tempat di mana pohon itu menghasilkan buah. Dan ini akan membuat buahnya makin lebat. Lihat saudara. Saudara, kalau saudara adalah ranting yang berbuah, Tuhan mengatakan, aku akan bersihkan. Aku akan bersihkan. Dan mengatakan, kamu memang sudah bersih akan firman Tuhan yang telah kamu dengar daripadaku. Bersih. Mazmur mengatakan dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen tidak akan pernah bersih kalau tidak pernah membaca Alkitab. Setuju nggak? Kapan bersihnya? Firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Ditegur kita melalui firman Tuhan. Tapi karena tidak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana mau taat kepada firman Tuhan? Bagaimana bisa bersih hidupnya? Nggak mungkin pernah bisa. Jadi ada teguran baru ya. Tahun 2023 bacalah Alkitab setiap hari. Supaya bersih. Dan bersih lagi adalah ketika Tuhan melihat ada sesuatu aktivitas yang tidak semestinya ada. Seperti tunas air itu. Dipotongnya dan dibuangnya. Kadangkala Allah melakukan sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita mungkin ada penderitaan, mungkin ada doa yang tidak dijawab, mungkin ada kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar dan itu menghasilkan buah. Bangkit lagi dan menghasilkan buah. Memang ajaran-ajaran yang potongan-potongan pembersihan Tuhan itu sakit rasanya. Tapi tujuannya adalah menghasilkan buah. Ingat, ayat 1 mengatakan, Bapakulah pengusahanya. Bapakulah yang memiliki pohon itu. Bapakku berdaulat, Bapakku berkuasa, berhak untuk melakukan apapun supaya ranting itu berbuah. Jadi dia akan menuntut kita berbuah. Kalau kita buahnya tidak lebat, asam seperti Yesaya pasal 5 itu, tidak manis, tidak elok, dia akan melakukan segala macam cara supaya saudara berbuah. Kadangkala apa yang Allah lakukan tidak enak. Saudara mau melawan Tuhan? Ingat, dia pemiliknya, kita rantingnya. Dia pemilik kita. Kita tidak berkuasa atas hidup kita, tapi dia yang berkuasa. Saya sering kali berkata bahwa banyak orang Kristen menyia-nyiakan hidupnya.
dimenangkan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah sama sekali. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 itu, aku memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Tapi apakah ada buah? Kalau tidak ada buah, maka engkau menyia-nyiakan hidupmu. Kau hidup ke gereja, tapi gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Mungkin saudara mengatakan, ya saya hidup, saya punya banyak uang, berguna buat orang lain. No. Bukan buat orang lain. Ingat, buat Tuhan yang menjadi pemilik pokok anggur itu. Pemilik setiap ranting. Itu yang penting. Nggak peduli saudara melakukan apapun buat dunia ini, nggak peduli saudara lakukan apapun buat keluarga. Tapi apakah ada yang saudara lakukan buat Tuhan dalam hidup saudara? 2023, saya menantang kita semua untuk berbuah lebat. Mengasihi Tuhan lebih dalam. Mengasihi sesama lebih dalam. Mentaati firman Tuhan lebih dalam. Memenangkan jiwa lebih banyak. Amin. Mari kita berdoa.